Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kali ini saya akan kembali memprediksi gambar yang akan keluar di UNBK tahun 2020. Pada kali ini, yaitu materi yang akan kami bahas adalah materi sistem reproduksi pada manusia. Materi ini adalah materi IPA SMP, tepatnya kelas 9. Langsung saja kita mulai prediksi gambar yang akan keluar sistem reproduksi di UNBK 2020. Sebelumnya saya mohon maaf jika apa yang saya prediksikan ini nanti menyimpang. Syukur-syukur keluar di UNBK. Seandainya pun menyimpang, ya mohon dimaklumi. Kita mulai yang pertama. Ini adalah gambar reproduksi pada manusia, yaitu pada wanita. Gambar nomor 1, ya di sini adalah rahim. Seperti yang kita ketahui, rahim atau nama lainnya adalah uterus, itu adalah tempat tinggalnya janin ketika terjadi kehamilan, yaitu sampai usia 9 bulan 10 hari, sampai siap dilahirkan, itu janin akan berada di rahim. Kemudian nomor 2 itu vagina. Vagina adalah jalan lahir, jalan lahirnya bayi, ya. Kemudian serviks. Serviks atau orang biasa menyebutnya adalah mulut rahim. Itu adalah serviks itu selain letaknya persis di atas dari vagina, ini punya fungsi juga mempertahankan ketika terjadi kehamilan. Jadi ketika di rahim di sini ada janin atau bayi, serviks ini menutup. Tujuannya agar janin tidak keluar atau tetap berada di rahim. Kemudian saat melahirkan, serviks ini juga yang berperan melebarkan atas vagina sehingga apa? Sehingga bayi dapat dilahirkan, seperti itu. Kemudian nomor 4 ini adalah ovarium. Seperti kita ketahui, ya. Ini ya, ovarium ini adalah sel telur. Di dalamnya itu ada sel telur. Nah, kalau sel telurnya sudah matang atau masak, itu sel telur akan dikeluarkan dari ovarium atau peristiwanya disebut ovulasi. Kemudian nomor 5 adalah tuba falopi. Tuba falopi adalah tempat fertilisasi, yaitu bertemunya sperma dan ovum atau tempat terjadinya pembuahan. Seperti itu. Kemudian nomor 6 ini adalah endometrium. Endometrium atau nama lainnya adalah penebalan dinding rahim. Ini disiapkan ketika terjadi fertilisasi, sel telur yang sudah mengalami fertilisasi akan menuju ke dinding rahim, tepatnya di bagian endometrium, dan akan tinggal di sini sampai 9 bulan 10 hari sampai siap dilahirkan. Nah, ketika tinggal di sini, ini endometrium ini sebagai bantalan sekaligus juga memberi nutrisi atau makanan bagi janin, seperti itu. Kemudian gambar yang lainnya, karena ini prediksi gambar, ya semua berupa gambar dulu, ya. Nih, masih sama alat reproduksi pada wanita. Ya, nomor 1 di sini adalah tuba falopi atau saluran telur. Seperti yang di atas tadi, tempat fertilisasi atau pembuahan atau bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian yang kedua adalah rahim. Nah, di sini rahim atau uterus, yaitu tempat menempelnya janin atau bayi sampai siap dilahirkan. Nomor 3 itu jelas vagina, jalannya lahir bayi. Kemudian nomor 4 ovarium, sama ya. Ovarium di dalamnya berisi sel telur. Kemudian kalau terjadi ovulasi telur matang, nah di atasnya, di ujung dari tuba falopi ini ada semacam fimbriae yang siap menangkap sel telur. Sel telur kemudian berjalan menuju tuba falopi, menunggu sperma datang untuk siap dibuahi. Seperti itu. Kemudian gambar selanjutnya ini masih sama, alat kelamin, alat reproduksi pada wanita. Nomor A jelas di sini sama ovarium yang isinya sel telur. Kemudian B, tempat terjadinya fertilisasi, yaitu saluran telur.
Ya, di sini ada fimbriae seperti bentuknya seperti jari gitu, siap untuk menangkap telur. Kemudian C di sini adalah rahim atau uterus, tempat tinggalnya janin. Kemudian D itu sama, yaitu cervix. Cervix ini berperan tadi dalam mempertahankan kehamilan dan juga membantu saat kelahiran janin. Nah, ini ada gambarnya lagi yang lebih lengkap. Ovum. Nomor 1 ya, ini ya ovum. Ya, telur yang sudah siap keluar dari tempat ovarium, siap untuk ovulasi, siap untuk berjalan menuju saluran telur untuk bertemu dengan sperma. Kemudian 2 fimbriae. Fimbriae seperti yang saya bilang tadi, jari-jari tangan manusia mirip ya, bentuknya seperti ini. Nanti sel telur yang dari bawah dari ovarium keluar akan ditangkap plek gitu ya, akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian berjalan menuju ke saluran telur. Nah, ke tuba falopi. Tuba falopi biasa disebut dengan oviduct juga boleh. Nama lainnya juga saluran telur juga boleh. Itu di sini ya, nomor 3. Disinilah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bertemu dengan sel sperma menjadi embrio, akan berjalan menuju nih rahim di sini. Di sini sudah ada endometrium, tempat penebalan dinding rahim. Kemudian menuju ke mulut tinggal di sini dulu selama 9-10 hari, kemudian siap dilahirkan menuju ke mulut rahim atau serviks, kemudian keluar melalui vagina. Dan vagina ini ada saluran uretranya juga, tempat untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya kita masuk ke alat reproduksi pada pria. Kita mulai dari sini dulu. A di sini jelas, di sini adalah testis. Testis sendiri apa? Tempat menghasilkan telur atau tempat produksi telur. Selain itu juga hormon testosteron ya. Kemudian B ini jelas, penis, tempat mengeluarkan sperma. Kemudian C ini adalah kelenjar prostat ya, tempat memberi makan ya, atau mempertahankan cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Kemudian D ini adalah kelanjutan dari testis, yaitu vas deferens atau saluran penghubung antara kantung sperma antara ini testis dengan kantung sperma, karena untuk disimpan yang nantinya akan dikeluarkan lewat penis. Atau lebih jelasnya di sini ada lagi khusus di gambar yang menunjukkan alat kelamin pria ya. Ini testis sendiri dilindungi oleh kantung yang disebut dengan skrotum. Orang menyebut testis yang berjumlah 2 ini ya, ini sebagai buah yakar. Padahal nama ilmiahnya adalah testis ya. Testis sendiri selain berfungsi sebagai pembentukan sel telur, juga berfungsi penghasil hormon testosteron. Kemudian testis ini dilindungi oleh epididymis. Epididymis sendiri itu ya berupa lemak karena pelindung sehingga hangat, sehingga berfungsi juga untuk pematangan sperma. Saluran berkelok-kelok terdapat dalam skrotum ya, di sini kelok-kelok ini ya, kalau saya menyebutnya sebagai bantalan agar testis ini aman dilindungi oleh epididymis yang terbuat dari lemak. Kemudian vas deferens. Nah ini setelah di sini menghasilkan sperma, kemudian sperma akan menuju epididymis, kemudian akan disalurkan ke melalui vas deferens ya, menuju ke kantung sperma. Untuk ditampung. Jadi di sini vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara testis dengan kantung sperma, berjumlah sepasang ya, kanan kiri, karena memang testis manusia kan juga 2. Ini mengikuti ya, sini 1, sini 1. Sepasang, bagian ujungnya terletak di kelenjar prostat. Nah ini kelenjar prostat. Dalamnya ada lagi kantung sperma atau seminalis ya, vesicularis seminalis atau kantung sperma. Kemudian D adalah kantung sperma. Ya, kantung sperma berfungsi menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penis sudah diketahui tadi, tempat saluran urin dan saluran sperma.
kelenjar prostat yang kecil ini tadi, ini kalau ini di sini C, di sini ini ya, itu jelas penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Kemudian kelenjar bulbore uretra atau koper atau biasa disebut kelenjar koperi, ini membantu melumbrikasi uretra agar dapat dilalui oleh spermatozoa dan membantu menyingkirkan sisa urin serta benda asing lainnya. Kelenjar koperi atau ini bulbore ini kecil sekali ya. Ini di sini tadi ya, sisa urin dan sebagainya dibersihkan dulu baru dikeluarkan, menyingkirkan sisa urin serta benda asing lainnya sebelum semen atau mani atau air sperma itu dikeluarkan melalui penis. Dan ini adalah gambar yang lebih jelas lagi. Nomor 1 jelas penis, 2 kepala penis, 3 saluran sperma jelas ya, 4 vas deferens ya, 4 vas deferens saluran ini, 5 epididymis pelindung dari testis, kemudian 7 skrotum kantungnya ya, kulit yang melindungi itu namanya skrotum, dan 8 di sini ya, 8 di sini adalah kelenjar prostat, 8 kelenjar prostat. Nah sementara itu dulu 9 ini ya, kantung sperma yang jelas ya, 9 kantung sperma. Dan kalau ini adalah kandung kemih, nomor 10 ini kandung kemih, hubungannya dengan sistem ekresi. Dan di sini ada gambar lagi satu ya, gambar lagi satu di sini. Di sini masih sama, yaitu alat reproduksi pada laki-laki. Di sini epididymis tadi jelas sudah saya jelaskan, skrotum pelindung dari testis. Kemudian testis penghasil sperma, ada uretra untuk mengeluarkan sperma sekaligus juga urin. Kemudian ada penis, alat kopulasi ya. Kemudian ada vas deferens, menghubungkan dari sperma dari testis ke kantung sperma. Ya. Demikianlah tadi prediksi gambar yang keluar di UNBK tahun 2020. Materinya adalah sistem reproduksi pada manusia. Mohon perhatiannya ya, siswaku dimanapun kalian berada, tolong dipelajari lagi ya. Kalau nanti di UNBK ataupun di ujian sekolah ada gambar tentang reproduksi baik pada pria maupun pada wanita, kalian akan bisa menjawabnya dengan benar ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.